Tema mencari cinta suami saya ambil dari buku yang agak kontroversial. Judulnya buku ini Agar Suami Tak Berpoligami. Ya, ini bukunya bagus. Agar Suami Tak Berpoligami. Ibu-ibu ada yang mau nggak buku ini? Ya, ini bukunya bagus. Agar Suami Tak Poligami, Meraih Simpati Suami Tanpa Menentang Syar'i. Judulnya menyenangkan ibu-ibu tapi isinya menyenangkan bapak-bapak. Ya, mau bahagia atau tidak itu pilihan kita sebetulnya. Maka sahabat-sahabat sekalian, jamaah sekalian, khususnya buat para istri, ya pelajarilah hal ini karena sering sekali tidak ada niat untuk mencari cinta suami, itu menyebabkan berbagai macam permasalahan di rumah tangga khususnya pasutri. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya membahas tentang poin-poin dari mencari cinta suami, sebetulnya ada yang disebut dengan bahasa cinta. Ya. Tadi sudah sampai ke nomor 6 tentang berupaya untuk selalu bersikap lemah lembut, ya, bersikap lemah lembut ke pasangan, karena lemah lembut inilah yang akan kemudian menjadikan sesuatu itu lebih indah. Kata Nabi, arifku ya la yakunu fi syai'in illa zanahu. Bahwa kelemah lembutan itu kalau ada pada sesuatu ya menjadi indah, menjadi bagus, menjadi cantik, ya. Wala yanzi'u, ya, dan tidaklah kelembutan itu dicabut, ya dari sesuatu kecuali akan merusaknya. Maka bersikap lemah lembutlah, dan sikap lemah lembut sekali lagi tidak terkait dengan gender tertentu atau suku tertentu, ya. Semua terkait dengan urusan hati yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah ya bagaimana kita khususnya kaum muslimah ini, para ummahat, istri-istri itu pandai bergaul dengan keluarga suami, ya. Berkomunikasi atau berhubungan baik dengan keluarga suami, terutama orang tua dari suami. Ya, mertua, ibu-ibu sekalian, ya. Apalagi suami masih punya tanggung jawab, ya, masih menanggung orang tuanya. Berbeda dengan ibu-ibu atau para ummahat yang sudah menjadi istri seorang suami, tentu kewajibannya berpindah kepada suaminya, bukan kepada orang tuanya. Ya, maka bahkan istri yang hebat adalah mengingatkan kepada suaminya untuk senantiasa birrul walidain, untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya, bukan memperkeruh suasana, begitu. Ya, jadi istri yang hebat bahkan memberikan atau mengingatkan kepada suami untuk mengingatkan, untuk berbuat baik birrul walidain kepada kedua orang tuanya. Ya, yang bagus itu memang sebelum nikah, laki-laki itu seperti Ustadz Abdul Somad, ya. Cerita beliau ketika sebelum menikah kepada calon istrinya bahwa kau akan menjadi istri yang kedua atau perempuan yang kedua dalam hidupku. Ya, calon istrinya waktu itu kaget. Kenapa? Sebab ya perempuan yang pertama dalam hidupku adalah ibuku. Itu, ya. Jadi memang harus sejalan dengan ibunya. Kalau tidak sejalan ini agak berat, memang luar biasa. Nah, saya dulu nggak ngomong kayak begitu, saya juga menyesal, ya. Tahunya setelah nonton Ustadz Abdul Somad, saya juga berpikir ulang apakah harus mengulangi ucapan itu atau tidak, begitu, ya. Ya, begitu. Maksudnya kepada istri yang sama, begitu, ya. Jadi subhanallah, ya. Saya lupa waktu itu tidak mengatakan demikian. Ya, sebelum akad itu, ya, subhanallah. Jadi kalau Ustadz Abdul Somad, nah teman-teman sahabat-sahabat yang belum nikah, nah ini bagus nih. Ini kesempatan, ya, supaya betul-betul tidak terhalangi. Ya, lebih mudah, walaupun tetap kalau rintangan mah ada. Ya, rintangan ada. Tapi yang sudah menikah pun sebetulnya tidak ada halangan kalau kita bisa mengkomunikasikan.
kalau kita bisa mengkomunikasikan. Hati-hati kalau orang tua kita, para suami ya, orang tua kita menasihati istri kita, ulah pok torolong dibejakeun sa ujratna. Nah, itu kumaha tanya bahasa Sunda, bahasa Indonesianya. Jangan 100% diberikan langsung kepada istri kita apa yang dikatakan oleh orang tua kita berkenaan dengan istri kita, langsung semuanya dikasihkan. Nah, jangan. Ya, kita harus kemudian meramunya kembali tanpa menghilangkan substansinya seperti apa. Bahkan mungkin terkadang kita tidak menyampaikannya, tapi kita langsung berupaya memperbaiki. Misalkan, ya karena ini sering sekali suami apa yang dibicarakan oleh orang tuanya berkenaan dengan istrinya, ya sering sekali dibejakeun langsung, akhirnya ribut atau ya begitu. Sederhana sebetulnya sederhana, tetapi kadang-kala karena tidak dikemas ya, kemudian juga disampaikan 100% apa yang diberikan kepada dirinya, sehingga kadang-kala tidak diterima dengan baik. Nah, wayahna ya mau tidak mau para istri berusahalah untuk bisa bergaul dengan baik dengan keluarga suami, terutama kedua orang tuanya. Ya, kedua orang tuanya terutama ya, kemudian saudara-saudaranya yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedelapan, selalu jujur ya, kemudian juga terbuka ya. Tapi kalau para umat rata-rata terbuka lah ya, sering ngobrol begitu ya, sering curhat, sering apa ya, sering sharing lah ya. Saking seringnya begitu, yang tidak penting pun diobrolkan ya, semua diceritakan ya. Kenapa? Karena begitulah sifat perempuan, harus memenuhi hajatnya 21.000 kata sehari semalam. Kalau tidak terpenuhi, ini masalah. Ya, dia akan mencari objek yang lain yang bisa memenuhi kata-katanya tersebut. Maka jadilah kita para suami yang memberikan ya luang waktu ya, pendengaran kita untuk memenuhi kebutuhan hajat para ummahat ya, 21.000 kata per hari. Ayo gitu ya. Terus lebih kagak mudah, lebih kagak gitu ya. Ya dan keluarkan ya begitu. Maka bersyukurlah kalau para suami istrinya sering curhat, bersyukur. Ya berarti dia masih percaya kepada kita, betul? Ya berarti dia merasa dekat. Karena kalau tidak merasa dekat, dia tidak akan ngomong. Tidak akan bicara. Bersyukur ya, subhanallah ya. Dan ngobrol salah satu cara bagaimana menumpahkan emosi-emosi negatif. Maka ibu-ibu ya, diobrolkan tidak jadi masalah, dan mudah-mudahan suaminya bisa paham. Kalau ibu-ibu punya suami susah diajak ngobrol, ngobrollah dengan ding-ding ya, sendiri aja di hadapan suami lihat gitu ya, oh gitu ya. Nanti suaminya sadar, nah, kenapa istriku ngobrol dengan ding-ding, bongan saku mana yang mau didengekeun gitu ya. Jadi ngobrol aja dengan ding-ding. Nanti mudah-mudahan suaminya sadar ya, ternyata butuh didengarkan. Wallahu a'lam bishawab ya. Demikian. Kemudian yang ke-9, ini yang terakhir. Ada 10 ya. Yang 9, menjaga perasaan suami. Jujur bukan berarti pok torolong begitu ya. Semuanya sampai kekurangannya disebutkan ya. Sampai dibandingkan dengan yang lain. Nah, ini bukan jujur. Begitu ya. Ada sesuatu yang harus dibohongi sebetulnya, termasuk ketertarikan kepada pria lain. Itu tidak boleh jujur. Simpan saja dan hilangkan. Itu godaan setan. Ya, kalau ada saya pernah ada yang pernah konsultasi, bagaimana Pak Ustadz, saya sering mimpi laki-laki lain. Dan itu bukan suami saya. Ya. Ada istri yang kayak begini? Ada. Itu ujian. Itu setan. Cepat-cepat beristighfar, berdoa kepada Allah supaya tidak mengganggu ya perasaan kita ya kepada laki-laki lain. Begitu, hati-hati ibu-ibu ya. Kalau ada yang mimpi-mimpi datang begitu ya, laki-laki lain gambarannya begitu ya. Ya siapapun dia, maka cepat-cepat beristighfar, itu adalah setan. Nah ini jangan jujur yang kayak begini. Ya jangan disebutkan, Bi, aku teh sering ngimpiin si dia, Bi, kenapa ya? Gitu ya, ulah. Nanti suami tidak bilang, tapi ngejerit itu ya. Subhanallah ya. Gitu kan dia. Tapi suami kelihatannya diam gitu ya. Jangan disampaikan yang kayak begitu, ibu-ibu ya, ketertarikan kepada pria lain, kekaguman kepada pria lain, hati-hati, jangan disampaikan. Harus berdusta itu.
Karena ada 3 dusta yang dirukhsahkan oleh Nabi, diantaranya adalah kepada pasangan supaya menjaga keharmonisan. Wallahu alam bisawab. Ya, subhanallah. Hati-hati itu. Jadi yang nomor 8 bukan berarti harus mencenderai yang nomor 9. Ya, subhanallah. Walaupun perasaan istri biasanya lebih peka juga dengan suami. Berbeda dengan suami kadang-kala kurang peka dengan istri. Wallahu alam ya. Terutama ketika suami lagi banyak masalah, ibu-ibu jangan diminta untuk banyak cerita suami itu. Jadi kalau suami ngehuleng, nah itu kan bukan berarti tidak perhatian ke istri. Kenapa tuh Pak Ustadz? Tidak peduli itu tuh ya? Bukan, maksudnya adalah kalau suami itu banyak masalah, kalau kata Ustadz Cahyadi itu dalam bukunya Wonderful Couple, suami itu punya guha. Jadi kalau punya masalah dia lebih banyak diam daripada ngomong. Nah kalau pulang ke rumah lagi banyak diam, nah itu insya Allah lagi banyak masalah. Dan ibu jangan cepat-cepat pengen cerita. Suami pulang kerja pengennya cerita, suami pulang training pengennya cerita, suami pulang rekreasi pengennya cepat-cepat cerita. Enggak ya, suami diam dituduh tidak peduli, tidak care, tidak sayang, jangan-jangan punya yang lain. Nah ini udah nambah masalah yang kayak begini. Kalau suaminya diam, ngehuleng, maka kita sampaikan, Pak, Beb, lagi masuk guha ya, gitu ya. Jangan lama-lama ya, Bunda tunggu. Sok, cing betah. Suami itu betah kalau kesendirian, ya ada masanya kayak begitu, ada. Menikmati, ya, menikmati masalahnya dengan sendiri. Nanti suatu saat juga akan cerita, insya Allah, ya. Bahkan sering sekali suami curcol, suami ngobrol, suami bisa cerita kalau kebutuhan biologisnya sudah tertunaikan, baru bisa ngobrol. Dan itulah kenapa rahasianya Ummu Salamah ya ketika Abu Thalhah datang, ya mohon maaf Ummu Sulaim, ketika Abu Thalhah datang pulang jauh-jauh, maka yang diminta itu bukan cerita, hehehe, beb cerita dong tadi perang gimana sama Nabi, ente, ya. Enggak, bahkan cerita tentang kematian anaknya pun tidak diceritakan. Tetapi memenuhi dulu kebutuhan biologis suaminya, baru setelah itu bisa curcol, bisa ngobrol. Wallahu a'lam bishawab. Yang ke-10 ini yang terakhir, membiasakan musyawarah, ya. Terlebih lagi ibu-ibu, ya, suami sebagai rois, suami sebagai qawam, suami sebagai pemimpin, dia merasa dihargai kalau ditanya. Sebelum memutuskan maka ngobrol dulu, apalagi terkait dengan urusan keluarga, ya. Iya mah, ya terkait dengan urusan keluarga sendiri, nyakolakeun budak sorangan, ya. Kamana sakolana tenanya ke suami sendiri, ya. Mau jalan-jalan ke mall sendiri, mau kajian nggak pernah ngomong ke suami sendiri, ya. Kemudian juga pulang ke rumah orang tua sendiri, nggak pernah musyawarah. Beli sesuatu untuk di rumah sendiri, ya nggak pernah musyawarah. Nggak, saya hirup sorangan itu ya, begitu. Ya wasawirhum fil amri, bermusyawarahlah dalam satu urusan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika sudah berazam maka bertawakallah kepada Allah. Penting musyawarah itu. Apalagi kita posisinya sebagai bawahan, ya, sebagai anak kepada orang tua atau sebagai istri kepada suami, maka sering-seringlah minta musyawarah. Kata Nabi, ya, dalam riwayat At-Tabrani disebutkan, ma nadima idza tasyawara wa ma khaba idza istasyara. Tidak rugi orang yang bermusyawarah dan tidak akan menyesal orang yang istikharah. Jadi Islam punya 2 cara bagaimana menyelesaikan masalah. Itu adalah yang pertama dengan musyawarah, yang kedua dengan istikharah. Salat istikharah. Jadi sering-seringlah bermusyawarah terkait dengan anak kita, terlebih lagi terkait dengan keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Itulah 10 upaya bagaimana cara kita, terutama para ibu-ibu, para ummahat, untuk bisa dicintai oleh suaminya. Kenapa ini penting? Sebab cintalah yang membuat segalanya indah. Orang itu kalau sudah cinta itu akan membutakan semuanya, ya. Maka janganlah kita mencintai sesuatu hal yang sifatnya duniawi tanpa melibatkan Allah, karena kaidah cinta itu tidak pernah berubah.
kaidah cinta itu membutakan apapun, termasuk dalam urusan kebaikan. Orang kalau sudah cinta akhirat, dia banyak buta dengan urusan dunia. Orang kalau sudah cinta kebaikan, dia akan sering buta terhadap keburukan. Orang yang cinta kepada ketaatan, dia akan sering buta kepada kemaksiatan. Jadi cinta itu membutakan. Dan ingat, ya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Rawdatul Muhibbin, ya, taman orang jatuh cinta. Kata Ibnu Qayyim, ya, cinta akan tumbuh, ya, atau cinta akan hilang seiring hilangnya sebab. Ya, sekali lagi, cinta akan hilang, ya, beriringan dengan hilangnya sebab. Apa yang menyebabkan kita tumbuh cinta itu? Ya, maka ketika penyebabnya hilang, maka cintanya pun akan hilang. Ya, maka ketika kita pernah mencintai suami kita pernah mencintai istri kita, gara-gara fisiknya, gara-gara cantiknya, gara-gara hartanya, gara-gara ilmunya, gara-gara kedudukannya, mungkin awal cinta demikian. Tidak salah, karena itu sifatnya manusiawi. Ya, Islam tidak menafikan hal itu. Tapi ketika itu awal cinta kita, segeralah, ya, untuk mengikatnya dengan keimanan. Bisa dipahami? Ya, jadi ulah dipertentangkan, kan baiklah goreng patut oke, yang penting mah soleh daek itu. Ya, ini jangan dipertentangkan, kan baik solehah oke, kan baiklah tegelis oke, yang penting mah solehah. Ya, nya gitu, yakin gitu. Ya, meningkatnya mana? Ya, misalkan tidak cantik, solehah, atau cantik dan solehah. Lebih baik cantik dan solehah. Ulah dipertentangkan. Ima kosnunya, Pak Ustad, cariin saya yang soleh. Saya mau nikah, Pak Ustad. Bener soleh hungkul? Iya Pak Ustad, yang penting mah soleh. Baik eueuh irungan, alim tuh Pak Ustad. Tuhnya, ari eueuh irungan mum. Ya, hati-hati, jangan menafikan. Islam tidak menafikan hanya sifatnya batin, tapi tidak memelihara dohir. Ya, Islam memelihara batin, memelihara dohir. Kalau bisa kedua-duanya, lakukan. Ya, tapi tentu Islam mendahulukan hati sebelum jasad, mendahulukan iman sebelum amal. Wallahu a'lam bishawab. Maka sahabat-sahabat sekalian, rekan-rekan sekalian, ya, jika kita pernah mencintai pasangan kita di awalnya ketertarikan jasad, kayak ketertarikan fisik, ketertarikan yang sifatnya duniawi, salahkah? Tidak. Islam tidak menafikan itu. Tapi segeralah ikat dengan keimanan. Ya, karena iman inilah yang membuat apa yang kita cintai itu senantiasa hadir. Ya, senantiasa hadir. Mencintai fisik, fisik akan lemah. Mencintai ilmu, ilmu akan lupa. Mencintai jabatan, jabatan akan hilang. Tapi mencintai keimanan, karena Allah, sesungguhnya Allah adalah yang maha awal dan Allah yang maha akhir. Ya, jadi tidak akan pernah berakhir cintanya, karena Allah lah yang maha akhir. Wallahu a'lam bishawab. Maka sahabat-sahabat sekalian, ya, itulah pentingnya kita mencintai pasangan, berupaya bagaimana bisa mencintainya, karena sesungguhnya cinta harus diperjuangkan, ya, cinta harus diupayakan, ya. Wallahu a'lam bishawab.